Tutorial kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita memulai Minecraft Education Edition. Baik, kita akan memulai dengan menekan tombol play. Nah, di sini kita akan memulai dengan bagaimana memilih dan atau membuat word di Minecraft Education Edition. Di sini ada pilihan View My World ketika kita sudah mempunyai word yang tinggal kita mainkan. Kemudian ada View Library. Kita bisa memilih pilihan-pilihan word yang akan kita gunakan. Ada Listen, ada Biomass, ada Monthly Bit, dan How to Play. Untuk Listen, di sini ada pilihan-pilihan sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita gunakan. Kemudian di bagian Monthly Build Challenge, di sini ada pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan dan ini selalu diupdate pilihan-pilihan. Kemudian di sini juga ada pilihan Biomass and Word. Di sini kita bisa di Biomass kita bisa memilih di mana kita akan memainkan, di padang pasir, di laut, atau di hutan dan sebagainya. Di Future World juga ada pilihan-pilihan menarik yang bisa kita gunakan untuk membangun world atau dunia kita di Minecraft Education Edition. Kita bisa memulai, kita kembali ke tampilan awal. Nah, kita bisa memulai dengan Create New. Ketika akan membuat, kita bisa membuat dari yang betul-betul baru atau menggunakan template yang sudah disediakan. Di sini sudah ada tampilan template Block of Grass yang bisa kita gunakan dan juga bisa kita sesuaikan. Bisa juga kita memulai dari New. Nah, ada di sini ada beberapa bagian yang harus kita lakukan setting untuk membangun dunia atau buat kita di Minecraft. Pertama tentunya kita beri nama. Bisa kita isi sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian ada mode game, ada survival dan kreatif. Survival ini akan mengajak siswa kita untuk melakukan survival, bertahan dengan segala kondisi yang ada. Di sana nanti ada darah bisa berkurang, kemudian disediakan makanan juga makanan bisa berkurang dan sebagainya. Melatih siswa untuk survival secara virtual. Sedangkan mode kreatif ini inventory-nya tidak terbatas. Banyak beberapa pilihan, misalnya bisa terbang dan yang lainnya. Kemudian siswa juga bisa membangun sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Maka pemilihan game mode ini sesuai dengan tujuan kita membuat game ini. Apakah siswa kita inginkan untuk menjadi berlatih survival atau melatih kreativitas mereka. Kita mulai dengan memilih game modenya. Kita pilih misalnya survival. Kemudian difficulty ini menunjukkan tingkat kesulitan dari game yang akan kita gunakan. Ada peaceful, easy, normal, and hard. Nah, semakin ke bawah tingkat kesulitannya semakin tinggi. Kita pilih saja peaceful. Ini yang artinya ketika mode tampilan malam maka tidak akan muncul monster misalnya. Kemudian kita bisa mengatur permission level for student who join your world. Mengatur pengaturan izin bagi student atau siswa kita yang join di world kita. Tingkat atau level yang kita izinkan. Di sini ada visitor, misalnya
visitor can freely explore your world. Jadi visitor ini bisa mengeksplor seluruh world yang kita bangun, tetapi tidak bisa berinteraksi dengan block, item, or entities. Trust player off. Kemudian ada member. Member ini adalah active player di world yang kita bangun. Dia bisa break, menghancurkan, bisa membuat block, attack mob, and other player. Tingkat level tertinggi adalah operator. Operator adalah member yang dapat melakukan set player permission, use command, and have more control. Mempunyai lebih banyak kontrol terhadap world yang kita bangun. Kita pilih member. Kemudian ini world type. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama flat, yaitu menampilkan bumi secara datar, world-nya secara datar. Kemudian infinite, ini dari tampilannya tidak terbatas. Ada tampilan old, ya ini menampilkan tampilan Minecraft yang versi lama. Kita pilih infinite misalnya. Ada beberapa lagi setting lain yang penting untuk kita lakukan. Di sini ada active cheat, bisa kita aktifkan dan nonaktifkan. Nah, di active cheat ini bisa kita lakukan pengaturan menggunakan komen. Ini beberapa contoh komen yang bisa kita lakukan atau bisa kita gunakan di active cheat. Misalnya kita ingin mengatur titik lokasi di mana pemain lain akan muncul ketika baru saja masuk ke world Anda. Maka kita akan bisa menggunakan komen /setWorld spawn. Otomatis ini akan menggunakan perintah ini menggunakan koordinat di mana pemain Anda berdiri. Komen ini bisa digunakan jika pada pengaturan active cheat kita aktifkan. Nah, untuk code builder ini bisa digunakan izin untuk membangun sesuatu. Setting lain bisa kita gunakan saja secara default sesuai dengan default yang sudah disediakan, atau bisa juga kita mencoba pengaturan yang ada di sini. Ketika sudah selesai dan kita siap untuk dimainkan, maka kita klik tombol play. Sedang proses, jadi proses loading resource pack. Jadi ini proses untuk generating word, yaitu proses dari setting yang kita lakukan tadi di generating untuk menjadi word yang sesuai yang kita inginkan. Di situ akan tampak beberapa tulisan yang sesuai dengan proses yang kita inginkan, termasuk beberapa proses yang tidak kita atur karena default kita menggunakan default. Nah, saat ini sudah tampak word yang kita bangun. Jadi karena settingnya banyak kita gunakan default, masih mungkin sederhana. Nah, di sini juga tampak petunjuk di sebelah kiri, tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mengingat, mungkin yang belum hafal mengingat tombol-tombol mana saja yang kita gunakan.
ada W untuk forward maju, S untuk back. Jadi kemudian ada A untuk ke kiri dan D untuk ke kanan. Kita bisa menggunakan 3 jari kita. Jadi jari tengah di W atau S bergantian, kemudian jari telunjuk di D dan jari manis ada di A menggunakan tangan kiri kita. Demikian tutorial kali ini tentang bagaimana membangun Word di Minecraft Education Edition. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.